saya kepada saudara, menurut Yesus kepada muridnya, kalau ada orang mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun, percayai atau jangan percayai? Jawab. Jadi gini, Anda ini mencomot banyak ayat, tetapi sebenarnya tidak ada hubungannya. Dijawab nggak? Silakan Bang, silakan Anda jelaskan. Membahas ayat itu, silakan. Dijawab pertanyaannya Bang Gurunda, Bang Juma. Iya, silakan Anda jawab. Jelaskan kepada saya. Saya akan minta penjelasan. Ayat-ayat itu disesuaikan dengan kondisi. Jadi tidak mengeneralisir bahwa semua ayat itu sama. Iya, silakan Bang, silakan Anda jelaskan. Tadi kan Anda kan menyinggung ingat ayat. Saudara ya, ingat pertanyaan saya, jangan melebar dulu. Pertanyaan saya kepada saudara, kata Yesus nih di tahun 33, kalau ada orang mengaku bertemu aku di padang gurun, mengaku bertemu aku di dalam bilik, kata Yesus, jangan kau percaya. Nah, di tahun 55 Paulus mengaku bertemu Yesus. Saya udah paham itu. Saya mau tanya Anda. Pertanyaan saya Iya, saya udah paham pertanyaanmu. Kalau ada orang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun, pertanyaan saya, apakah Yesus minta percaya atau jangan percaya? Silakan. Silakan Bang, silakan. Santai aja, santai. Jangan dong di mute, saya ini kan lagi nyetir, jadi supaya saya itu jangan dong di mute, saya kan lagi nyetir, supaya saya nggak fokus lihat ke mute apa enggak gitu. Nah, ayat yang Anda singgung, kan Yesus berkata, jikalau ada orang yang datang dan mengaku bahwa akulah dia, akulah Mesias, jangan percaya. Saya tanya Anda, apakah Paulus mengaku bahwa dia adalah Mesias? Apakah ada pengakuan? Apakah ada pengakuan dari Paulus bahwa akulah Mesias? Sabar. Yesusnya berkata, jadi apabila ada orang berkata, aku melihat ada Mesias di sana, aku melihat ada Mesias di sini, jangan kau percaya. Paulus mengaku melihat bertemu dengan Mesias. Nah, Yesus yang mengatakan jangan kau percaya. Gitu, saudara. Jangan cuman emosi. Jadi aja. Di sini tapi Anda harus membedakan. Jadi simpel aja untuk kita membedakan, ya. Iya, sekarang pertanyaannya, ketika Paulus mengaku bertemu dengan Yesus, percaya atau jangan percaya menurut Yesus? Oke, baik. Yesus katakan bahwa dari buahnya lah percaya atau jangan percaya? Lihatlah buahnya. Bukan begitu. Yesus katakan, jangan ke situ dulu. Jangan ke situ dulu. Pertanyaannya, kata Yesus, percaya atau jangan percaya? Tergantung. Ya. Anda ini framing saja. Pejabat saya tidak pernah Anda tertawa. ini bernarasi liar. Ini kalau dan Anda itu framing kalau saja. keras kayak begini, pasti ada ilmu. Saya ulang lagi. Pertanyaannya, ketika ada orang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun atau dalam bilik, Yesus mengajarkan percaya atau jangan percaya? Saya bilang, saya ini jangan di-mute karena saya ini lagi nyetir. Di mana dalilnya Yesus mengatakan tergantung? Di mana? Oke, baik. Di mana Yesus mengatakan tergantung? Saya siap meladeni Anda, ya. Ini pertemuan kita yang keempat kali. Yang pertama di depan 3.000 orang, saya menantang kamu untuk diskusi mengatakan jangan kamu percaya. Kamu menolak. Kalau Yesus mengatakan tergantung, itu dalilnya di mana? Oke, baik. Jadi begini, kami diajarkan ya untuk menguji segala sesuatu, dan Yesus katakan, ujilah. Bukan ente yang saya tanya, kawan, saudaraku. Bukan ente yang saya tanya. Ini Yesus yang minta kepada muridnya agar percaya atau jangan percaya, bukan kepada ente. Ente siapa? Yang saya tanya, kan Yesus minta ayat, tapi Anda nggak paham konteksnya. Saudara, Yesus bicara kepada siapa waktu itu? Anda ini atau kepada muridnya? Tapi Anda nggak paham konteksnya. Dalam konteks Anda yang tidak paham, bukan saya yang tidak paham. Anda yang tidak paham. Dalil itu Yesus berbicara kepada siapa? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Yesus di situ bicara kepada siapa? Bro, saudara. Dengarkan, kalau saya lagi bicara jangan kau potong. Saya bertanya, Yesus di situ berpesan kepada siapa? Oke, baik, saya siap ladeni Anda.
Ya, tapi Udah? dengan cara kayak Saya gini bisa Anda bicara? giat jadinya. Saya udah bisa Ya, bicara. di situ Yesus berpesan kepada siapa? Baik. Dengarkan saya. Yesus mengingatkan Saya akan meladeni bahwa Anda. akan datang. Turun aja dah. Sebentar. Nggak jawab. Buang Dia waktu. mengingatkan kepada siapa? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Yesus berpesan mengingatkan kepada siapa? Kok ente yang merasa? Yesus berpesan kepada Bani Israel, muridnya di abad pertama, kalau ada orang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun, jangan kamu percaya. Betul? Terus lanjut. Kamu selesaikan dulu. Percaya atau Kamu jangan selesaikan percaya? dulu. Iya, kamu selesaikan dulu nanti Oke. bagian saya. Oke. Saya tidak akan Yesus menyanggah didatangi Anda. muridnya Silakan di Bukit selesaikan. Zaitun. Oke, dengarkan tapi ya, pakai akalnya Bang ya. Yesus didatangi muridnya di abad pertama di Bukit Zaitun. Muridnya bertanya, "Guru, ya Paman, apa tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini?" Yesus berkata, "Tanda kedatanganku adalah bla 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 bla." Jadi kalau ada yang mengaku aku tapi tidak ada tanda-tanda bla 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 itu, jangan kamu percaya. Nah, di tahun 55 diperkirakan sampai tahun 52, Paulus mengaku berdasarkan tulisan muridnya Lukas di dalam Kisah Para Rasul itu, Paulus mengaku bertemu dengan sosok berupa cahaya dan suara. Akulah Yesus. Pertanyaan saya, nasihat Yesus kepada muridnya, percaya kepada Paulus atau jangan percaya kepada Paulus? Jawab. Oke. Baik. Supaya Anda paham peristiwa tersebut ketika Paulus bertemu dengan Yesus ya. Di situ juga ada saksi hidup. Ketika Paulus sudah buta, lalu Yesus berkata kepada Ananias, ini ada saksi hidup. Ananias, Yesus menyuruh Ananias datang kepada Paulus untuk berdoa kepada dia. Lalu Ananias berkata kepada Yesus, telah kudengar bahwa orang ini datang untuk membunuh. Ya, ini saya pakai bahasa saya ya. Tanya, Sebentar. saya tanya saudaraku, Supaya nasihat Yesusnya kepada murid, percaya atau jangan percaya? Kok ente di situ ada saksi, di situ ada wartawan, di situ ada ini. Saya tidak tanya itu, yang saya tanya nasihat Bro. Yesus kepada muridnya, percaya Iya, atau saya jangan sudah percaya? paham maksudnya Anda. Anda ini sebenarnya kan mau framing Iya, kenapa saja. tidak jawab kalau Iya kan? paham? Kalau paham jawab. Saudaraku, Martinus Tandilinting Mingkondong diobela na kengke asu polok. Nah, dengarkan nasihat Gini ya. Yesus kepada muridnya, percaya nggak atau ada guna jangan percaya. saya sama sampah kayak Oh, memang betul, tidak ada guna. Ngapain Oh, ente iya. di sini membodoh-bodohi diri Anda sendiri, pamer, memperbodoh diri. Yang saya tanya, apakah Yesus menasihatkan ke muridnya jangan percaya atau percaya? Di situ ada saksi, ada Ananias, ya, ada Martinus, ada Merkuraus, ada Arunus, ada Venus, ada Merkince, ada semua lengkap semua di situ. Kau sebut pula semua namanya, lengkap. Ada 1,7 miliar lebih saksi di situ. Saya nggak tanya itu, Martinus. Yang saya tanya, Yesus berpesan percaya atau jangan percaya? Itu loh. So paten, otak gimpe. Tapi sebenarnya udah dijawab Banyuma tadi, tergantung katanya. Di mana Yesus mengatakan tergantung? Orang Yesus minta jangan dipercaya kok. Dan Yesus berpesan kepada muridnya. Nah, inilah yang melawan Yesus nih. Ada satu nih, Hasim, silakan Hasim, mau ditanggapi monggo. Andi sama. Oh, ada Suma di sini. Suma dengar suaraku kan? Mau ditanggapi nggak usah framing. Apa pertanyaannya? Ya diulang Banyuma, silakan. Suma. Manusia tak berkuping. Suma. Kata Yesus kepada Suma, ya, muridnya, kau tanya. apabila ada orang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun, bertemu dengan aku di dalam bilik, pesan Yesus, percaya atau jangan percaya?
Ketika Paulus mengaku di tahun 55 sampai tahun 52 mengaku bertemu dengan Yesus yang bukan manusia. Yesusnya kepada muridnya, percaya Paulus atau jangan percaya kepada Paulus? Jawab. Silakan. Jadi itu aja pertanyaan kau. Kau membenci Paulus. Astagfirullahaladzim, dijawab. La haula wala quwata memang illa dia billah. Pengakuan Yesusnya kepada nasihat Yesus kepada muridnya, percaya atau jangan percaya? Percaya. Emang kenapa suka-suka gua? Di mana Yesus mengatakan percaya? Di mana? Di mana dalilnya? Di mana pengakuan Yesusnya? Kerasulannya Paulus. Ya? Di mana Apa Yesus sakut mengajarkan percaya? apabila ada orang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun dalam bilik, maka percaya? Di mana Yesus katakan itu? Nah, tunggu ya, aku buka datanya dulu ya. Ya. Iya, silakan. Iya. Waktu Paulus perjalanan Iya. Paulus ke Damsik kan, dia bertemu Yesus sendiri yang berkata, Paulus. Iya, apa di kau mana menganiaya muridnya aku?" mengatakan percaya? Martinus, di mana Yesus Tahu aja kalau mengatakan kita- kepada aku tanya muridnya? pemisahan kau. Kenapa orang ini? Ini suaranya Banyu, satu komando ini Banyu, satu grup sama mereka tadi ini. Dulu jangan kalian main Percuma. itu dong. Enggak, saudaraku, Aku kasih ketika ayat, Yesus aku berkata, balikin tanya kau nggak bisa jawab. Semua. ketika Yesusnya berkata kepada muridnya, jangan kamu percaya Jangan kau. kepada oknum yang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun dalam bilik. Itu jangan kau percaya, kata Yesus. Nah, ketika Paulus datang di tahun 55 mengaku bertemu dengan Yesus, Dari sini semua. Dia nggak dengarkan dia Banyu nggak ngomong, dia ngomong belagak budak, dia nggak turunin aja. Handi selebes. Kenapa aku Hacim. wa yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Di dalam hati orang-orang kafir itu ada penyakit. Itu bang, Al-Quran saya mengatakan itu. Dalil begitu jelas. Pertanyaannya percaya atau jangan percaya? Tergantung. Masolang. Dan kayak gitulah kawan-kawanku. Jujurlah. Ya. Akui aja, murid-murid Yesusnya diajarkan oleh Yesus untuk jangan percaya. Tapi kami yang bukan muridnya langsung, ya percaya. Bilang aja gitu. Itu aja korek, Pak. Sebenarnya gampang kalau dia mau jujur. Demi untuk membela Paulus, ya jangan percaya Yesus, kan clear di sana kan gitu. Nah, betul. Yesusnya mengatakan jangan percaya. Nah, malah jawabannya ya tergantung. Parah Thomas Solang. Kan dia batitong. Jangan kayak gitulah kawan-kawan. Jangan begitulah. Ini edukasi loh, keterbukaan. Sekarang itu cuma sudah era keterbukaan, tidak ada lagi kemudian yang bisa ditutup-tutupi sekarang ini. Siapapun boleh belajar Bible, siapapun boleh belajar Quran, kan gitu. Jangan kayak gitu kali lah. Saya berkata, apabila besok-besok hari ada orang berkata, ketemu Bang Juma Akulah ada di NTT, ketemu Bang Juma ada di Papua, jangan percaya karena Bang Juma stay di Makassar. Terus datang lagi si berkele nih. Oh, kemarin aku temu Bang Juma di NTT sama Papua. Ya buat apa dipercaya, orang Bang Juma ada di Makassar kok. Dasar kucu. Itu namanya tumalasa. Allahu Akbar, Masya Allah. Masya Allah.
Ya, itulah yang dikatakan di Al-Quran, saudara-saudara. Ya, dalam surah Al-Ma'idah ayat 116. Wahai Nabi Isa, ya Tuhan, apakah ente yang mengajarkan manusia-manusia itu menyembahmu? Nah, bukan, kata Isa. Begitu juga ketika saudara Kristen ini ditanya, apakah Yesus yang mengajarkan kalian menyembah Yesus yang kalian sembah itu? Jawabannya bukan. Itu kata Al-Quran. Tapi saudara saya ngotot. Padahal Al-Quran itu datang tujuannya untuk memberikan kemudian cahaya kepada kalian yang selama ini hidup dalam gelap gulita gitu. Al-Qurannya itu datang sebagai cahaya, sebagai petunjuk. Itu kata Quran tuh. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 15-16. Al-Qurannya diwahyukan oleh Allah untuk orang-orang jadikan sebagai cahaya. Karena orang sebelum Al-Quran datang hidup dalam gelap gulita. Masa mau terus dalam kegelapan setelah datang terang? Ya kan? Al-Quran mengajarkan kita bahwa Nabi Isa tidak dibunuh, tidak disalib. Nah, Yesus mengajarkan ada Yesus palsu. Nah, itu bahayanya itu di situ. Al-Quran ini melengkapi semua narasi-narasi yang terkait dengan Yesus Kristus, Mesias palsu yang ada di dalam kitabnya saudara Kristen. Masa nggak paham? Sudah dibantu oleh Al-Quran, sudah dibantu oleh Bible, dijelaskan pula tuh dengan Al-Quran. Masa nggak ngerti-ngerti? Yesus berkata, jangan kamu percaya kalau ada mengaku aku atau mengaku bertemu aku, sebab kalau aku yang datang itu disertai dengan tanda anak manusia, yaitu langit menjadi kuasa langit berguncang, matahari jadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan. Itu kalau aku yang datang. Nah, itu sudah pernah terjadi nggak? Nggak pernah. Berarti selama ini yang mengaku ketemu Yesus, baik yang murtad atau yang Kristen dari lahir, itu palsu. Karena kalau yang asli datang, ya diibarengi dengan tanda kiamat. Nah, yang datang kepada Paulus ada tanda kiamat nggak? Enggak, berarti bukan dia. Kalau makanya waspada kepada oknum yang mengaku bertemu aku, tapi bukan aku. Penyesat itu mengaku aku memang. Akulah Yesus yang kau aniaya. Pasti ngaku. Penyesat itu ngaku siapa? Yang ngaku Yesus ya. Tidak mungkin dia mengatakan, akulah Bari Prima. Atau akulah Bang Suma. Nggak mungkin. Karena nubuatnya mengaku Yesus. Berarti penyesatnya ngaku apa? Ya ngaku Yesus. Jadi kalau ada yang mengatakan, akulah Yesus, itu penyesat. Berdasarkan dalil yang ada di dalam kitab saudara Lukas 21 nomor 8, Lukas 24 nomor 4, nomor 5, 23, nomor 24, 25, 26. Berdasarkan data itu, kalau ada yang mengaku akulah Yesus, jangan kau percaya. Nah, Anda berjalan nih di kegelapan malam, di lorong yang gelap, tiba-tiba ada suara, hai toko mentari, akulah Yesus. Nah, kira-kira saudara percaya nggak menurut nasihat Yesus? Mestinya enggak lah. Enggak. Meskipun di situ terjadi gempa, meskipun di situ terjadi meletus gunung, kalau tidak diiringi dengan tanda nampak dia sebagai anak manusia, terjadi matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, jangan kau percaya, itu bukan Yesus. Kalau kamu percaya, maka kau akan disesatkan. Nah, itulah yang terjadi hari ini, teman-teman. Tapi gini banyak mak, kuburan terbuka itu terus nongol dari kubur kok dipercaya? Nah, itulah itu terkait dengan Yohanes 14 nomor 30, bahwa penyesat ini, iblis ini akan dilemparkan keluar dari persembunyiannya. Nah, iblis
dilemparkan kemana kira-kira? Berdasarkan Yesaya 14 nomor 15, dilemparkan ke alam kubur. Makanya Yesus jadikan alam kubur ini, kuburan ini sebagai simbol angkatan jahat. Matius 12 nomor 4 nomor 38 sampai nomor 50. Nomor 40. Bahwa tanda angkatan jahat akan diberikan tanda. Apa itu? Anak manusia akan keluar dari kubur pada hari ketiga. Parah. Tanda yang diberikan oleh Yesus kepada penjahat atau angkatan jahat. Semuanya itu interupsi adalah dong. anak Kursi, manusia kenapa keluar dari kubur pada hari ketiga. Ya interupsi. Kenapa? Kejepit kursi? Bukan bang, di sini kan ada saya bang. Oh ya, mangga. Nggak etis dong berbicara tentang Kristen seenaknya. Sedangkan di Apa sini ada tanda saya. yang Kita diberikan? mau diskusi. Sabar bang, sabar. Apa tanda yang diberikan Yesus kepada angkatan jahat? Coba Anda jawab. Udah bang, jangan melebar. Saya mau menjelaskan yang tadi tentang Mesias palsu jadi Anak eksekusi. manusia keluar dari kubur pada hari ketiga. Itu jawabannya. Gimana? Lanjut. Oke. Lanjut bang. Oke, terima kasih. Jadi saya ulangin ya. Tadi kan Bang Juma bilang kalau ada orang yang mengaku Mesias, harus percaya atau tidak. Iya. Saya sudah jawab tadi. Di Matius 24 ini tentang akhir zaman. Murid-murid Yesus kan berkata, kapankah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Nanti sebelum Yesus Sang Mesias datang akan ditandai dengan datangnya Ada berapa di Mesias situ? palsu. Mesias palsu Ya. itu tunggu Ya. dulu Bang. Ya. Mesias palsu itu akan menyangkal Yesus dan mengatakan kalau Yesus bukan Mesias. Pastinya begitu logikanya Bang. Tapi Yesus yang bertemu Paulus itu Nggak ada tanda mengutus palsunya. Paulus untuk Tanda memberitakan kedatangan kepada Yesus orang itu kalau Yesus mana? adalah Mesias. Saudara, Tunggu dulu, Bang. tanda kedatangan Saya belum- Yesus coba saya sebutkan. belum- saya Sebutkan kan dulu Kristennya, tanda Bang. kedatangan Yesus. Begini Bang, Iya, makanya saya tanya supaya terarah, Bang. Lima. Abangku, supaya terarah saya tanya, apa ini tanda tanda-tanda kedatangan Yesus kedatangan untuk kedua Yesus? kalinya. Iya, coba Anda sebutkan apa tanda kedatangan Yesus. Silakan. 1. Ya sebelum kedatangan Yesus ditandai dengan datangnya Mesias palsu. Kita kan sedang berbicara itu. Begini Bang. Iya, bagus. Kita kan sedang diskusi sebelum nih, dia Bang, ya. datang Abang sebelum kan Yesus menjelaskan datang, dulu. pertama Yesus palsu dulu. Bang, tunggu dulu dong, aduh. Tunggu dulu Bang. Iya tunggu dulu, biarin saya bernarasi. Abang kan sedang menjelaskan tentang Kristen, ya. Iya, tapi kan sebagai harusnya orang sebagai Kristen, punya hak untuk saya menjawab, sebagai Bang. Islam, kalau saya ditanya Islam, saya Abang bahas, tidak boleh saya menghalangi sesuaikan dengan saya. pertanyaan. Saudara, pertanyaan saya, Ya, sebutkan. ketika saya ingin menjawab itu Coba. kenapa Abang menghalangi saya? Jangan halangi saya. Ya, coba Saya Abang bertanya, tapi saya mau jawab baru beberapa kalimat dipotong. Pertanyaan saya Ya, dengarkan dengerin dulu, dulu, Bang. Bang. Kan dari tadi Abang Woi! bernarasi panjang, harus Dengarkan harus pertanyaan satu-satu saya tanya dulu. aja belum saya jawab. Bro, dengarkan dulu Tanya yang pertanyaannya. lain lagi. Bertanya yang lain Apa lagi. sih ini manusia gimpe Saya kan penyembah mau makhluk menjawab tentang kuburan Mesias ini? palsu. Coba dengar Saya dulu bertanya pertanyaannya. dulu baru Anda jawab. Masa Ya. jawaban dulu baru pertanyaanku, celuk. Bahlul juga ente ini. Nggak ada jawaban. Sabar Ngomong saya. gemuk-gemuk Saya baru. bertanya dulu, Bang. Pertanyaan saya dengarkan dulu, wahai pemakan babi. Sebelumnya lu nanya apa? Lu kan Dengarkan ngomong Mesias pertanyaan saya dulu. palsu. Tai, bego. Penyembah Dengerin makhluk dulu, kuburan. dengerin. Dengarkan Dengerin. dulu saya bertanya. Penyembah makhluk Kabur kuburan. dia, emosi juga bertanya dia. dulu, baru bertanya, baru menjawab. Nggak ada itu jawaban dulu, baru bertanya. Kucluk. Saya bertanya kepada saudara, habis itu Anda jelaskan. Apa saja tanda-tanda kedatangan Yesus yang asli menurut Yesus, Cak Ayu? Itu pertanyaan saya. Kebanyakan makan babi sih, Nanti kalau ditanya kayak gitu sakit hati, dibilang penghujan. Kan memang babi kalau makan. Naik lagi sini. Jangan jadi gila. Orang ditanya dulu baru menjawab, jangan menjawab dulu baru bertanya, baru minta pertanyaan. Itu gila namanya. Naik lagi. Naik. Sup. Naik. Dia kabur, dia emosi. Oh, naik. Emosi dia. Ditanya dulu dong.
baru baru menjawab. Ini dia so cantik, so pakai. Dasar tuh merasa. Ini loh, begini, ini ada contoh yang paling bagus sih sekaligus edukasi nih. Tanda-tanda Banjuma asli gulanya. itu, ya. Naik gulanya katanya Bang Andi. Apa katanya? Gulanya naik. Tanda-tanda Banjuma asli itu ada di Komal. Banjuma pasti diskusi, suaranya jelas dan seterusnya begitu. Apabila ada Bang Juma di Komal-Komal lain, jangan kau percaya. Anehnya ada yang percaya, tertipu pula lagi. Nah itu dia, kira-kira begitu analoginya lah. Langsung saya bentar, dia langsung lapar, dia pergi makan. Allahu Akbar, Masya Allah. Ini sebenarnya Anakku topik bilang, bagus loh teman-teman. Jadi jangan percaya apapun informasi itu, harus cek-recek dulu. Jangan langsung main percaya. Iya kan, tanda-tandanya dijelaskan. Kalau aku yang datang, tanda-tandanya ini. Selain tanda-tanda itu jangan kau percaya. Itu kan pengakuan yang tidak diragukan. Betul. Ya termasuk yang ada di Komal ini. Tanda-tanda Banjuma ada di Komal itu bersuara, diskusi. Suaranya sangat jelas. Dan apabila dan live di YouTube. Ya, live di YouTube. Dan apabila ada Jangan, Banjuma di Komal-Komal lain, jangan kau percaya, karena kau pasti tertipu. apalagi minta sumbangan. Tertipu lah kau. Apalagi minta sumbangan, sakit katanya. Iya itu dia. Ini kurang lebih sama loh ini analoginya Banjuma. Serius. Koperasi naik gulanya. Koperasi. Ada lagi nerangin koperasi. Aduh, analogi. Analogi akal-akalan. Udah sederhana sekali kok. Apa tanda-tanda kedatangan Bang Zuma? Apa Contohnya ya, tanda-tanda kedatangan Banjuma misalnya ke Jakarta. Malam Bang, silakan. Bentar dulu, tanda-tanda kedatangan Banjuma ke Jakarta itu pasti seminggu sebelumnya udah koordinasi dengan kami, akan menyibukkan teman kita di bandara untuk jemput VIP. Dan kemudian udah tersedia tempat yang VIP juga. Itu tanda-tandanya. Apabila ada orang mengatakan Banjuma datang naik Lopisande, jangan kau percaya. Karena nggak mungkin dia lewat laut. Itu kira-kira seperti itulah analoginya teman-teman. Paham ya maksudnya ya? Ini Yesus. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Informasi 2 hari lagi ya Bang Juma ya, Doti ya. Ya kan Bang Juma? 2 hari lagi kan? Tanggal 24? Iya betul. Udah pasti. Itu di bioskop kah pakai kaset Bang Juma? Maksudnya dia Bioskop, bisa dimuncul di TV juga ya? Di bioskop. Atau harus ke bioskop Iya. kita? Di bioskop ya? di bioskop ditayangkan dari bioskop. Kemarin saya sudah nonton. Gala primernya alhamdulillah ceritanya bagus. Nonton lah. Kalau kamu lihat Bang Juma buka masker, nonton lah itu. Tapi ada nanti kasetnya tuh Bang Juma? Jangan banyak Wallahu nilai alam kau. kalau itu. Kalau ada yang mampu membelinya untuk dijadikan sebagai film yang di kaset CD, ya bisa jadi. Tergantung mereka berani beli berapa gitu. Cuma jangan banyak ngiles kau. Ada lagi nih. Apa Kenapa, lagi? Bang? Iya, kau banyak ngeles, banyak pakai standar ganda kau kalau berdiskusi. Kau nggak paham tentang Bible kau banyak merocos. Tes. Siapa yang paham Bible tes? Iya, kau kan pernah belum jawab pertanyaanku sampai sekarang ini. Kau bilang katakan kau bahwa Yesus mati terkutuk. Yang aku tanyakan sampai ini kau belum jawab. Di mana kesalahan Yesus tunjukkan? Kau kan Ya justru karena tidak ada, makanya yang mati itu bukan Yesus. Kau ngaku.
Justru karena tidak ada, Iya, maka kau yang kan mati bertanya itu ke bukan saya, dia. Bicara sendiri. kenapa Wajar. Yesus itu mati terkutuk di Galatia 3 kan? Dulu kan kau, Iya. terus aku dikit turun. Kenapa aku minta jawaban, kau nggak pernah kasih buktikan jawaban? Data dong kau itu. Paulus Buktikan yang harusnya pakai Anda data, tanya, bukan jangan cuma saya. kau ngeles. Saudara, Bismillahirrahmanirrahim. Iya, bukan Saudara, cuma kau ngeles di sini, saudara. harusnya saudara bertanya Jangan kepada banyak Paulus, Paulus, Sebenarnya cukau kau lu. itu Kenapa kitab-kitab kamu sebelumnya katakan itu Yesus itu mati Kitab tergantung Daud. secara kutuk? Paulus Coba- yang harus kau tanya, jangan saya. Pak Astagfirullahaladzim. Kau juga belum jawab tanyaku sampai ini semua. Astagfirullah apa semua. Kau banyak pakai standar ganda. Saya katakan bukan Kau banyak Yesus ngeles. yang mati terkutuk itu. Kau banyak. Kau bicara sendiri ah. Sekarang aku tanya kau, di mana bukti kesalahan bahwa dia itu Begini terkutuk? nasib kesalahan dia? tak Ya, punya enggak konten. Jangan bisa jawab, ngomong makanya kau sendiri. jangan banyak takia semua. Inilah Hashem Oten yang tak Jangan punya semua, kau itu otak. banyak takia semua kau enggak tahu. Kau ngomong apa weh? Eh, Astagfirullahaladzim, Emang astagfirullahaladzim. Ya Allah ya kau Karim. aja cuma banyak ngeles nggak pernah tunjukkan data. Lah kamu mau ngomong apa ini? Ngomong apa? Ngomong apa? Ngomong apa? Ngomong apa? Kau banyak sekarang kalau banyak ngomong kau turun coba. aku. Ya sekarang kamu mau tanya apa, Dek? Tanyalah, Dek. Nah, silakan. Di mana itu kau buktikan bahwa Yesus punya kesalahan sehingga dia dikutuk? Tidak ada Yesus punya kesalahan. Jangan kau hanya framing pakai standar ganda di sini. Ngeles kau. Astagfirullah. Banyak ngeles. Paulus yang harusnya kamu tanya, Cak Ayu. Paulus yang harusnya saudara tanya. Paulus, cukau lu, kenapa kamu katakan Yesus mati secara terkutuk di atas tiang salib? Kenapa? Bukan saya yang kau tanya. Semua ada. Itu Ada malah. apa kau sakit hati sama Paulus? Udahlah. Kau sama Paulus, Baik. ya. Enggak nyambung kau kawan, enggak nyambung kau. Semua banyak takia di situ, banyak congol kau semua. Ya, Saudara enggak nyambung. bukan gak nyambung, kau sendiri aja nggak nyambung. Yang kau sendiri mengatakan itu sesuai dengan perkataan. Gua wawancara ini satu nih. Aduh. Nggak nyambung Kau, dia. kalau kau nggak tahu jangan banyak. Cukau lu yang mengatakan Kristus mati dengan jalan kutuk di atas pohon itu bukan saya. Pantasan logika Tuhan logika. Itu aja Paulus. Nggak nyambung ini orang sih. ini. Dia aja ngomong kau Ya itu Allah ya Karim. Udah. Bukan saya. Ini kok semuanya nuduh saya sih. Kenapa sih orang ini? Ini ada cerita nih. Ini ada cerita. Ada Lasukaulu masuk ke kelas, telat masuk sekolah. Jadi begitu dia masuk, ini terlambat lagi, duduk. Bom duduk. Iya Bu Guru. Jadi bom ini disuruh duduk. Ditanya langsung, kamu ini telat terus. Coba kau jawab, siapa yang tanda tangani Super Semar? Apa kata bom? Orang Makassar bilang gini, kandala Kak Bu, bukan saya kok dong. Saya sumpah Bu, bukan saya yang tanda tangani Super Semar. Sampai dia nangis, dibontak sama gurunya. Jujur, kau tahu atau tidak? Tidak Bu Guru. Siapa yang tanda tangani Super Semar? Sumpah Bu, bukan saya yang tanda tangani Super Semar Bu. Bukan saya Bu. Kata dia kan sambil menangis. Singkat cerita gurunya ini punya pemikiran, ini anak makan apa di rumah? Kok orang tuanya nggak ngajarin? Yang tanda tangani Super Semar juga dia nggak tahu. Jadi ibunya pulang sekolah mampir ke rumah. Assalamualaikum. Ibunya bilang gini, ada salahnya lagi si bom ini pasti. Tidak biasa-biasanya gurunya mampir di sekolah. Bom, gurumu di depan, buka pintu. Aduh ya Mama, tadi saya dituduh terus di sekolah sama ibu sampai saya dihukum di depan kelas. Hah? Kamu salah apa nak?
Salah apa? Tanya-tanya, jawab saja yang jujur. Jadi dibukain pintu, singkat cerita. Silakan duduk, Bu. Oh, ibu mamanya Bom-Bom. Iya. Kenapa anak saya, Bu? Mungkin ada yang salah. Kami minta maaf. Ini, Bu, tolong dibimbing di rumah. Tadi di kelas saya tanya, siapa yang tanda tangani Super Semar? Tapi dia bilang dia tidak tahu. Mamanya bilang apa? Bom-Bom, jujur saja, nak. Jujurlah. Kalau memang kamu yang tanda tangani Super Semar, tidak usah kau sembunyikan, anakku. Tidak usah bohong-bohong. Jujur aja di depan gurumu. Kalau ternyata kau yang tanda tangan, bilang aku. Jangan ku sembunyikan. Gurumu pasti memaafkannya, iya kan, Bu? Guru bilang, iya betul, betul, Bu. Tapi saya pamit dulu pulang, Bu. Saya mau pipis, kata gurunya. Ternyata gurunya dalam hati mengatakan, ternyata bukan cuma Bom-Bomnya yang blow on. Ternyata orang tuanya pun ikut blow on juga, katanya. Aku tanya, siapa yang tanda tangani? Ini ku tanya anakmu, siapa tanda tangani Super Semar? Malah ibunya bilang, jujur kau, nak. Kalau kau yang tanda tangani Super Semar, kau usah sembunyi, kau usah pura-pura. Ya Allah, ya Karim. Samanya tadi itu, ku tanya baik-baik. Ditanya baik-baik. Hei, ditanya baik-baik. Siapa yang mengajarkan Paulus itu kalau Yesus itu, Kristus itu masih terkutuk di atas pohon? Malah saya yang dituduh. Saudara-saudara, parah ini, parah si Agus. Oke, silakan dilanjut teman-teman sekalian. Karena di sini sudah tidak ada lagi Kristen, saya serahkan kepada Ahisugi. Silakan. Udah di Makassar, Ahi? Udah, alhamdulillah, masya Allah. Kembali ke markas. Kapan pulang ke Makassar? Kemarin hari tanggal 21. Oh, tanggal 21. Iya. Alhamdulillah. Insya Allah September kita kumpul lagi di Jakarta. Nggak jadi di Makassar? Katanya rekan-rekan kemarin pas pertemuan itu di Jakarta aja katanya. Oh, di Jakarta aja ya, Makassar jauh. Biayanya juga nggak sedikit kalau ke sana. Ya itu perhitungan teman-teman katanya mengenai biaya. Ya saya ngikut aja. Kalau saya yang ke Jakarta kan cuman paling 2 orang. Kalau antum semua yang ke Makassar kan ratusan orang. Betul. Tapi tidak menutup kemungkinan entah tahun depan atau kapan ya kita adakan di Makassar pastinya. Di mana di Makassar inilah pembentukan awal apologet Islam Indonesia itu. Begitu. Oke, teman-teman sekalian, jangan lupa ya tanggal 24 di seluruh bioskop tanah air film Doti Ilmu Hitam ya ditonton. Jangan lupa kalau bisa hari ini pesan tiketnya, karena kalau di Kota Makassar ini sudah habis tiket terjual. Mana tahu di kota lain juga agak sulit untuk mendapatkan tiketnya. Tanggal 24 ya? Siap. Tempat saya enggak ada. Di Pekanbaru ada gedung bioskop enggak, Ahi? Kemarin kan di Pekanbaru ada enggak? Oh, ada. Ada. Kirain nggak Kalau ada. di Siak saya nggak tahu. Kalau kita dulu kan cuma layar tancap kan ya. Iya. Orang nggak ada. Kalau kasetnya ada bisa kita nonton. Cuman Papua kan nggak ada bioskop. Entah Papua di bagian mana? Gunung kali ada bioskop. Bioskop PM. Oh nggak ada bioskop di sana. Nggak ada bioskop. Bioskop Ya ke di Makassar aja Sorong, dulu Papua nonton. Barat itu. Aja dulu. Cuma aja dulu sekota Papua ke Makassar nonton. tapi ada siaran, ada apa maksudnya, ada replikanya buat itu gitu. Gimana ya cara ngomong? Replika yang mempermudah gitu. Mungkin biasanya setelah tayang di bioskop biasanya itu nanti tayang di YouTube gitu. TV. Oh, di YouTube. Iya. Kalau di YouTube bisa lah. Tapi yakin dan percaya deh, nanti pasti ada yang upload potongan-potongan video. Dapat dipastikan itu. Iya. Karena judulnya tuh tunggu aja, bagus, Doti loh.
Ya, tunggu aja potongan-potongannya sehingga cerita yang kebalik-balik. Potong aja. Kalau enggak besok lah ke Pekanbaru. Tanggal 24 ya. Iya, akhi. Kebetulan istriku kan pulang kampung. Nah, aku ke Pekanbaru lah. Iya, bikin tenda aja di depan biskop itu untuk jaga-jaga. Berlomba gitu. Berlomba dengan yang lain kan? Oh, di Dumai Netflix sudah katanya siap bisa, siaga Bang di Juma. sana. Oh gitu. Netflix bisa katanya. Bisa. Oh, alhamdulillah kalau Netflix. bisa. Di Dumai orang sudah pada berebutan tuh mau beli tiketnya tuh. Masya Allah. Di Dumai ada gedung bioskop. Oh ada. Jangan Waduh. kira. Kalah sih ya. Dumai itu kota besar, akhi. Kota besar Dumai itu. Tadinya aku pikir kotanya kecil, ternyata ya kota besar, mewah. Di Dumai itu. Iya. Ayo Ten, naik Ten. Udah lama aku nggak debat nih Ten, naik Ten. Tapi kalau film Bang Juma masuk di Netflix itu buset bayarnya gede tuh. Netflix Ya, itu insya kan Allah kalau forum lebat. masuk itu kalau Orang debat. Ya silakan saudara-saudara Kristen, mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Yang pasti tujuan kita edukasi ya. Kalau ada yang keliru silakan Anda luruskan. Itu belum final. Tapi bagi kami yang berakal itu sudah final. Nah kalau ada hal yang Anda kurang kurang yakin, silakan kita perbincangkan, kita berdiskusikan lagi kembali. Dan kami juga siap ditanyai tentang Al-Quranul Karim. Kalau ada yang ingin bertanya tentang Quran, silakan. Ya, terkait dengan persinggungan dua agama ini ya. Tuh, teman-teman sekalian. Silakan. baik, ini yang mau naik nanti saya turun, tapi izin follow-follow dulu ya, biar saya siapkan tempat 2 di atas buat Oten yang berdiskusi dengan guru-guru kami. Follow-follow dulu ya akun semua di atas termasuk saya. Tolong di follow dulu, saya nggak lama. Termasuk saya. Bang Toko Islam Kristen Bang Toko. Bang Toko. Bang Toko. Bang Toko. Bang Toko, kemit Bang Toko. Suaranya. Assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih saya diperkenankan naik di sini. Saya cuman ini Bang mau nanya atau mungkin saran ya. Untuk akun-akun abang yang dipalsukan itu seperti apa Bang tindakan panjenengan? Kita nggak bisa bawa terlalu jauh ya Bang ya. Yang pasti kita hanya bisa memperingatkan teman-teman. Kalau ada yang mengatasnamakan Bang Suma, kalau dia live sendiri biasanya buka kamera. Kemudian kalau dia gabung sama kawan-kawan, sahabat-sahabat kayak begini, itu live-nya di YouTube. Gitu teman-teman sekalian. Jadi kalau ada yang buka komal atas nama Bang Suma atau sahabat Suma, tanpa ada tanda-tanda itu, jangan dipercaya. Itu bukan Bang Suma. Begitu saudara-saudara. Oke Bang Suma, saya sedang keluar masalah ini di akun saya satunya, bukan ini Bang ya, karena ini khusus jualan kalau saya. Jadi di akun saya satunya itu memang aku keluar masalah penipuan yang mengatasnamakan sahabat Bang Suma official itu. Iya. Terima kasih abangku. Terima kasih. Abang jualan apa rupanya? Oh banyak Bang di sini Bang, karena aku cari rezeki juga di TikTok. Ada saran Bang? Siap. Ya, lanjutkan perjuangan abangku. Amin, terima kasih abangku. Siap. Oke Bang, mungkin itu Oke. aja ya. Nah, makasih banyak Abang sudah diperkenankan naik. Sama-sama. Sukses Bang Abang, Bang Suma sukses selalu dan tetap semangat. Iya, amin. Saya kebetulan dari Madura ini Bang. Masya Maduranya mana, Bang? Allah.
Jadi kalau saya sangat apa ya, sangat kagum sekali kepada Bang Juma ini. Saya sebagai warga Madura ikut bangga. Mudah-mudahan kapan-kapan Bang Juma bisa hadir juga di Madura. Maduranya mana bang? Saya Madura Bang Kala. Kalimantan Utara. Saya merantau di Balikpapan. Oh, bedeneng Balikpapan, bede Kalimantan ki. Di Kalimantan yang ki. Oh, yang ki. Sore Bang Juma ini petoron ke Madura. Yang ki dah budi. Thank you. Nanti insya Allah bang Zuma kunjungan ke Madura ya. Thank you. Bang Juma saya follow, mohon izin Bang Juma ya. Iya, silakan Bang. Oke. Nabi kesokan tuh orang Bang Juma ini aja ke Madura. Bikin acara di Madura. Siap Au. Bang Toko. Ampun ki bang. Ki, lanjut kita langkong selaropot Iya, sekarang iya, lanjut, Bang. ya. Semangat. Assalamualaikum Bang Juma. Porannya petoran lagi. Waalaikumsalam. Ki ator. Langkong. Terus kelangkong. Sukunya Kang Dito. Aku bahasa Madura itu bisanya cuma sate. Nah, kayak gitu doang. Dua orang Madura di atas nih. Ustaz Arif, Kang Dito, Madura ini. Saya cuman bisa bahasa Madura, bukan orang Madura. Iya, Bang Zuma, barusan saya lihat di trailer film Dotinya udah diorbitkan oleh Cinema 21. Ya, itu ada jari yang kepotong, itu jarinya siapa Bang Zuma? serem. Trailernya aja serem. Ada yang tanya di bawah, Gurunda, apa itu serentak di seluruh Indonesia? Iya, serentak mulai tanggal 24. Jadi 24 kalau tidak dapat tiket ya 25, tidak dapat 25, 26 dan seterusnya. Itu. Bagusnya dari sekarang, belinya dari sekarang. Iya. Dan masih betul. belum. Dari Benar sekarang sekali. belinya. Ada online kan Bang Juma? Ada online kan? Ada. Tiket. Jadi teman-teman khususnya yang di Sulawesi ini kan ini cerita dari Sulawesi kan. Terlepas dia Sulawesi apapun itu, intinya Pulau Sulawesi itu selalu dibayang-bayangi dengan ilmu itu dulunya. Sekarang karena sudah zaman canggih, ya jarang lagi yang kemudian saya sendiri terakhir menyaksikan ilmu itu bekerja di tahun 2001. Itu terakhir tuh, 2001. Itu saya lihat dengan mata kepala saya sendiri korbannya. Memang dahsyat ilmu itu. Tapi ada juga penangkalnya. Ilmu kayak gitu ada juga penangkalnya. Dan saya lihat tahun 2001 itu penangkalnya luar biasa, Masya Allah. Jadi ada seorang yang kemudian dikena doti, kemudian ada orang yang pintar mendoakan, lalu didoakan, ditanyalah kemudian orang yang kena doti ini, Bapak, ini dotinya mau dikembalikan kemana? Ke yang punya, yang ngirim ke Bapak, atau gimana? Ada nggak tumbuhan yang punya Bapak sendiri, misalnya pohon kelapa gitu? Bilanglah sama yang korban ini, ada pohon kelapa di belakang rumah saya, itu salah satu hadiah pernikahan saya dulu. Oke, kata Bapak yang ngobatin, dengan izin Allah insya Allah doti ini akan kita kembalikan ke pohon itu aja ya. Jangan kembalikan kepada yang punya, biar bagaimanapun nanti mudah-mudahan kita doakan dia bertobat. Nah, cerita itu saya sudah lupa tuh. Udah lupa, saya waktu itu semester 5 ketemulah kemudian keluarga yang sakit ini, itu kurang lebih 4 bulan setelahnya. Nah, ketemu, dia datang ke rumah. Dia bilang gini sama aku, Nak, Bapak mana? Bilang Bapak ke daerah. Masya Allah, takjub sekali dia sampai dia menangis cerita. Ibu itu cerita nangis. Mau tahu kata dia, saya belum mengerti nih arah ceritanya. Mau tahu
pohon kelapa yang ada di belakang rumah itu hangus, mati seketika, layu semua pokoknya. Diperlihatkanlah foto-fotonya waktu itu, diperlihatkan ini ada fotonya, diperlihatkan ini ada foto, ini pohon yang ada di belakang rumah. Ini sebelum katanya dikembalikan ilmu itu, ini pohon bisa menghidupi orang beberapa rumah tangga di samping kiri kanannya. Tapi setelah dia dikembalikan sama bapak, ilmunya itu kena di pohon itu, hangus. Tapi tidak sekaligus, kan kutanya, itu sekaligus Bu? Enggak. Jadi pas kami pulang, kami penasaran. Karena kan bapak langsung sembuh hari itu juga. Nah setelah kami pulang, kami lupa, di antara kami itu tidak ada yang ingat. Padahal bapak itu sudah sampai ke Surabaya. Anaknya bapak ini ada bidan, ada perawat, ponakannya cucu-cucunya banyak perawat. Tapi tidak ada yang dapat ilmunya. Nah, waktu itu sembuh karena kami kegirangan sekeluarga itu kami syukuran. Kami nggak ada lagi ingat bahwa dikembalikan ke pohon kelapa. Satu waktu kami lagi nongkrong di depan. Perhatikan kenapa seluruh pelepah kelapa itu turun semuanya layu, padahal tinggi kelapa itu kalau nggak salah dibilangnya 7 meter atau 6 meter waktu itu. Semuanya layu mengarah ke bawah, dan buah-buahnya itu mau muda maupun kecil, muda atau maupun tua itu kering yang harusnya hijau itu kering kayak kebakar, dan itu jatuh setiap hari, jatuh sampai kemudian waktu dia kabarin waktu itu, sempat saya ketemu beberapa tahun kemudian, kutanya, oh itu tinggal akarnya, pohon itu tinggal akarnya, nggak ada lagi pohon kelapa itu, tinggal akarnya, sudah habis sedikit-sedikit terkikis turun. Nah, padahal itu kelapa yang subur, yang sudah usianya berpuluh tahun kata dia, karena itu salah satu mahar daripada mereka pada saat mereka menikah. Itu terakhir saya melihat kesaktian ilmu doti. Nah ini pasti keluarga saya juga nonton ini. Pasti dia benarkan. Dulu lagi ada, waktu saya masih SMP. Jadi, tapi kalau dicerita itu bilang kayak cerita-cerita dibuat-buat. Tapi tidak, wallahi ini saya alami sendiri. Jadi waktu itu ada perkara di tempat saya, perkara sengketa lahan gitu ya. Sama seperti yang kuceritakan tadi itu ya, sengketa lahan. Antara saudara juga. Nah kalau ini yang terjadi di kampung saya itu bukan saudara, sengketa lahan tambak waktu itu. Nah paman saya itu berlawanan dengan ada orang jauh lah, bukan keluarga tapi dia sekampung. Dia klaim itu juga tanahnya dia. Akhirnya orang ini mengambillah orang yang sakti itu untuk sebagai wakilnya. Nah paman saya panggil juga bapak saya untuk kemudian mewakili dia dalam perkara itu. Akhirnya sidang-sidang dari tingkat desa, kemudian tingkat kecamatan sampai ke kota kabupaten waktu itu, kalau nggak salah dimenangkan oleh bapak saya. Nah, apa kata dia? Suruh saudara kamu itu makan yang enak. Paling lama 3 hari, paling lama dia menatap matahari itu tinggal 3 hari saja. Kata orang itu diucapkan kemudian pada saat sidang desa. Ini cerita betul, karena tidak mungkin saya bohong. Di sini ada saudara-saudara saya yang nonton. Nah, singkat cerita, bapak saya pulang dari tambak, karena bapak saya itu petambak, banyak tambaknya. Orang-orang kampung tahu. Pulang, ini maghrib. Bapak bilang gini, anak-anak, malam ini kalau ada suara, jangan kalian tegur ya. Kalian habis ngaji, habis salat isya langsung tidur ya nak. Ada apa Pak? Udah, kata dia gitu. Kami masih kecil, saya SMP. Waktu itu kelas 1. Iya, kelas 1. Nah, tidak lama kemudian tiba-tiba kita udah lupa nih, udah tidur nyenyak. Tiba-tiba bunyi persis kelapa yang jatuh di atas seng rumah. Ketepak. Nggak ada yang tegur. Tiba-tiba saja setelah berbunyi di rumah kan tetangga jaraknya sekitar kurang lebih 50 meter dari abang bapak saya itu, bunyi juga di atas atap rumahnya. Ketepak.
Singkat cerita teman-teman, paman saya itu kurang lebih ada 2 minggu kali ya. Belakangnya itu, kebetulan di belakangnya itu ada tanda lahir. Di tanda lahirnya itu seperti dibakar api, hangus sampai di tulang ekor. Dan itu nggak sampai 2 minggu. Betul-betul ya, percaya tidak percaya, tapi itulah yang saya alami. Dan dulu juga pernah waktu saya masih usia kelas belum sekolah, Doti itu kan identik dengan api. Saya dengan teman-teman saya itu lihat api yang jalan seperti bola di atas air. Sampai kami semua yang lihat itu sakit waktu itu. Nah itu makanya ketika saya ditawarin main film ini, Bang Suma sambut. Saya baca dulu naskahnya gini-gini, oh ada kemiripan, ada cerita-cerita. Bahkan mohon maaf, sebagian dari cerita yang saya sampaikan itu sedikit ada yang mungkin kesamaan, bukan diambil tapi ada sama dari cerita yang saya ceritakan. Gitulah teman-teman. Nah mungkin ilmu ini bukan hanya di Sulawesi, ilmu ini ada di mana-mana. Saya juga bisa kemudian tahu ya, ini orang kena doti perutnya, kalau besar perutnya kayak Pak Bom-Bom ya mungkin karena doti permanen biasanya gitu. Bengkak perut, jadi tiba-tiba anus itu tertutup sampai dia tak punya lagi, tidak keluar makanya bengkak perut. Gitu teman-teman sekalian ceritanya ya, pengalaman pribadi yang saya alami terkait dengan doti ini. Itu saya paham betul, di tempat lain juga pasti punya cerita yang ada mirip-miripnya terkait dengan film doti ini. Silakan ditonton tanggal 24. Kalau tidak dapat tiket, besoknya tidak dapat lagi, besoknya nggak bisa lagi, besok. Kalau nggak dapat lagi tiketnya sampai selesai penayangan, datang aja ke rumah saya ceritakan nanti dari A sampai selesai. Tapi Bang Juma Oke, ada silakan. yang belum tahu doti itu apa? Dikasih tahu dulu Bang semacam Juma. apa, Bang? Semacam santet ya? Santet gitu. Ya, kalau di tempat lain di Jawa itu disebut santet, gitu. Santet itu santet. santet berupa santet api ada juga doti itu yang bisa membuat kemudian kepala itu apa istilahnya, lembek, menjadi lembek kepala seperti balon yang diisi air. Ada itu ilmu sihir. Ya betul, yang disebutkan teman-teman kita itu. Yang mau tahu cara penangkalnya nanti nonton ya tanggal 24. Di situ juga diberikan kajian ya penangkalnya ya Gurunda Juma ya. Doti. Iya, diajarkan secara tidak langsung itu diajarkan juga. Tapi sebenarnya kalau saya sih bukan masalah ceritanya. Pasti ada orang yang mau lihat Bang Suma. Mau lihat Bang Suma penasaran ya datang aja di situ kan ya. Kan gitu. Terlepas ceritanya. Bang Juma nggak pakai masker di situ. Tapi bagi mereka yang hatinya kotor, tetap aja nanti matanya terlihat kayak pakai masker. Oke teman-teman, silakan dilanjutkan. Saya bikin kopi campur masako dulu, sambil saya tetap monitor di sini. Silakan. Ya, saya sapa dulu yang baru datang. Nonis. Selamat malam, Nonis. Ya, selamat malam. Ya, dari agama Kristen, Abang? Iya. Protestan apa Katolik? Protestan. Bang Nonis? Iya, Waduh. Protestan. Oh, Protestan. Ya, maaf jaringannya agak merah ya, kurang stabil ya. Dari polisi mungkin. Mau diskusi ya, Bang? Bang Nonis mau diskusi? Atau mau bertanya atau ditanya? Iya, bertanya aja lah. Ditanya. Oh, silakan. Ustaz Sugi, Unitor Ustaz Sugi. Pak Desugi. Bertanya aja orang aja bertanya. Pak Desugi, Unitor, Pak De. Monitor. Oh iya. Silakan Bang Nonis. Mau ditanya apa bertanya, Bang Nonis? Ditanya saja.
Oh, ditanya saja Pak Desugi. Ustaz Ngereng, silakan Ustaz Sugi. Mau ditanya aja. Benar. Iya. Bolehlah kalau disuruh bertanya, biar saya tanya.